kembali lagi sama aku Farah. Tebak guys, kali ini aku lagi ada di mana? Ya betul banget, sekarang aku ini lagi ada di TSM Cibubur. Nah, kali ini aku lagi pengen ngobrol-ngobrol asik nih sama owner sekaligus founder di salah satu restoran yang sudah open investment di Bijer. Kalian ada yang tahu nggak guys? Nah, daripada kelamaan, mending langsung aja ikutin aku yuk. Let's go! Nah, ini dia guys, salah satu restoran Jepang yang cukup banyak digemari masyarakat untuk mereka mensantap kuliner bersama keluarga maupun pasangan. Untuk menunya sendiri di sini juga banyak banget karena dia menyajikan dari mulai appetizer sampai dessert loh. Halo. Pak. Iya. Sehat Pak? Sehat. Halo. Iya. Hai guys, kenalin ini tuh owner dari Zenbu TSM ya Pak ya? Iya, halo, salam kenal. Saya Tony dari Zenbu. Boleh Pak, sebelum kita lanjut membahas bisnis ini lebih dalam lagi, Pak Tony boleh memperkenalkan dulu nih Zenbu itu seperti apa gitu. Dan berdiri sejak kapan, atau kisah Zenbu sebelumnya itu kayak apa ya? Oh, oke. Kalau Zenbu itu berdiri tuh dari tahun 2005 ya. Jadi Februari ini udah 17 tahun Zenbu itu. Zenbu itu di-create tahun 2005 itu restoran Japanese casual yang pertama lah di Indonesia. Nah, kebetulan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya sempat sekolah di Jepang. Di sana tuh banyak makanan-makanan yang daily foodnya yang belum ada di Indonesia tahun 2005. Jadi waktu itu restoran Jepang tuh hanya yang sushi-sushian atau teppanyaki. Jadi yang makanan konsep Zenbu ini belum ada, kayak donburi, mozaru, konsep modanyaki itu makanan yang dimakan setiap hari, yang ramen juga kita ada kan. Signature-nya Zenbu itu adalah mozaru, itu makanan yang di-create oleh chef kita. Kita pakai chef orang Jepang namanya Osumi-san. Dia membantu kita untuk create makanan-makanan ini. Dari awal mozaru itu udah ada, jadi dan pioneer-nya menu mozaru itu ada di Zenbu dari tahun 2005. Wah, Iya. Nah, kalau untuk strategi sendiri nih Pak, kan selama pandemi ini pasti kan kita juga ngerasain ya kalau yang namanya kuliner di masa pandemi itu jualan kayak menurun. Nah, strategi untuk Zenbu sendiri itu kayak apa Pak? berdasarkan pengalaman 2 tahun inilah kita mengarungi badai COVID ini ya. Iya. Kita memang perlu strategi lah. Makanannya restorannya Zenbu itu tuh di-create untuk dimakan di tempat. Oh, awalnya. Awalnya dan dari sebelum COVID. Jadi kita lebih fokus memang dining experience di restoran. Gitu. Jadi kita nggak terlalu fokus karena kayak mozaru kita kan dari nasi butter, katsu, terus pakai cheese yang di melting kan. Jadi biar bagaimanapun kan makanan ini tuh lebih enak kalau makan di tempat, yang fresh lah ya kan. Dan juga teppanyaki kita juga kan kita sediain di hot plate. Memang akan ada perubahan taste lah. Nah, jadi selama pandemik ini akhirnya kita belajar lah gimana caranya. Ya udah, kita harus create menu-menu yang sesuai untuk di take away ya. Jadi kita kemarin sempat bikin menu-menu yang khusus untuk GoFood, Grab atau yang di Traveloka Eats. Kita bikin paket-paket dan juga kita belajar kan siapa aja sih yang order dan makanan-makanan dari Zenbu kan. Kebanyakan sih lebih ke keluarga, jadi kita bikin lagi paket-paket makanan keluarga lah gitu kan. Jadi makanan-makanan yang kita create, makanan yang setelah 30 menit atau 40 menit kemudian tetap enak gitu. Iya. Jadi kita harus memikirkan kondisi makanan yang dimasak terus dibawa terus didiemin di dalam packaging, jangan sampai 40 menit sayurnya basi lah. Selama ini kan grow-nya secara organik kan. Kita dari restoran 1 buka restoran kedua, restoran ketiga. Sebelum kena COVID itu kita udah planning. Udah banyak. Ya udah kita planning, kita udah mapping sebenarnya di satu Indonesia ini kita mau buka di mana-mana aja. Pas awal tahun 2020 itu kita baru pindah ke central kitchen kita yang baru. Jadi kita siapin semuanya. Central kitchen kita ada di Kapuk. Sekitar 2000-an meter yang kita siapkan untuk operasional support outlet-outlet Zenbu. Jadi semua tim operationnya, marketingnya, central kitchennya, sampai storage-nya semuanya berpusat di satu titik itu. Ya kita udah siapin itu semua, dan tapi karena COVID ya terpaksa ya akhirnya planning yang mau gebrak itu akhirnya kita sekarang harus benar-benar selektif lah. Awalnya memang nggak kepikiran nih, ya ada platform bisnis kita lagi coba nih mau partneran. Selama 17 tahun kan kita istilahnya ngelangkap jalan kan. Nah sekarang kita mau lari nih. Nah untuk partnernya larinya ini kita mau ajak partner yang bisa ikut kita lari. Tapi kan lari macam-macam nih, ya kan? Kita harus lihat
konsep bisnisnya ini apakah kita mau lari maraton atau mau lari jarak pendek 100 meter. Itu strateginya beda loh. Gimana tuh? Kalau lari cepat ya, lari itu berarti lari 100 meter. Itu kita harus lari sekencang-kencangnya dalam waktu sekian detik capai 100 meter ya. Jadi pelari yang tercepat. Kalau lari maraton, gimana kan tuh jaraknya maraton kan 42 kilo. Iya. Gimana kita bisa mencapai di titik 42 km itu? Kita harus susun strategi pelan-pelan, kan nggak bisa juga kita lari sekencang-kencangnya akhirnya nggak nyampe di ujung kan. Jadi ada perbedaan strategi. Nah, Zenbu ini lebih ke arah yang lari maraton. Kita mau jarak jangka panjang, ya grow-nya sama-sama. Gimana kita nyusun strategi pelan tapi pasti. Nah, kita mau nyoba dengan B-Share, makanya kita buka dengan outlet yang pertama. Sebenarnya kita planning banyak ya. Kita sekarang Zenbu ada 24 outlet. Oh iya Pak. Wah, Ya, 24 outlet. 24 guys. Iya. Paling enggak targetnya kita kalau bisa 50 outlet lah dalam 3 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan kalau kondisinya masih membaik terus lah. Oke. Nah. Alasan kita sebagai investor kenapa sih harus investasi di Zenbu ini? Nah, kita mau lari jangka panjang maraton kan mau kemana nih tujuannya? Goal akhirnya Zenbu sih sebenarnya sih kita mau go public. Satunya jadi go public. Kita nyari partner yang mau ikut kita untuk lari sama-sama sekarang untuk menuju ke arah sana. Kenapa Zenbu? Ya Zenbu kan istilahnya kita restoran udah 17 tahun ya. Mudah-mudahan dengan pengalamannya kita dan juga pengalamannya selama pandemik ini kita masih bisa bertahan di Jakarta ini. Kita nggak ada satupun toko yang kita tutup. Dan kita juga ngerasa market Jabodetabek ini adalah beda dengan market yang di Bali ya atau di kota pariwisata lain. Ini market yang kalau misalnya pandemik lewat atau PPKM ditarik, itu marketnya langsung cepat balik. Karena marketnya kita ini adalah market lokal. Lokal tuh artinya orang-orang yang memang hidup, tinggal, dan belanja yang di sini. Makanan yang kita serve kan adalah makanan yang daily food lah, yang casual food. Jadi kita harapkan teman-teman yang investasi di sini, kita jalan sama-sama, kita lari sama-sama menuju suatu saat nanti kalau dikasih jalan ya sampai go public ya kita go public sama-sama ya itu sebenarnya goal terakhir dari Zenbu sih kita. Iya. Nah nextnya sih kita mau buka di Pondok Indah kalau nggak ada halangan di sebelum Lebaran tahun ini. Oh, amin. Iya. Semoga nggak ada halangan, lancar terus ya Pak. Iya. Dan sukses dan terus berinovasi. Terima kasih. Oke, thank you ya Pak. Thank you. Oh, ini salah satu menu favoritnya Zenbu. Wah. Menu teppanyaki, salmon teppan. Wah. Ya. Enak banget guys. Gimana nih? Aku makan sendiri. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau langsung aja ke Zenbu TSM. Kalau mau Nah. bisnisnya bisa langsung ke aplikasi DJ ya guys. Ini menu signature-nya Mozaru. Oke. Silakan dicoba Bu makanannya. Ya, saya permisi dulu. Iya. Makasih ya hari ini. Iya, sama-sama. Makasih ya banyak. Oke. Ya, makasih. Nah guys, tadi kan kita udah ngobrol nih sama Pak Tony sebagai owner dari Zenbu. Sekarang aku waktunya untuk nyobain makanan ini semua. Yuk temenin aku nyobain. Nah, ini dia beberapa menu Zenbu yang menjadi favorit aku. Yang pertama, aku selalu pesan salmon teppanyaki, dan yang nggak boleh dilewatin adalah mozarunya. Kalian lihat sendiri ya, ini tuh mozzarellanya masih melt banget dan nasinya juga masih hangat. So yummy. Kebetulan banget nih, aku makannya pas makan siang, jadi pas aku makan itu enak banget. Bentar-bentar kita minum dulu ya. Di sini aku juga pesennya lemonade seger banget. Nah, ini dia part yang bikin aku galau banget. Aku pilih yang mana dulu ya? Karena ini keju yang menggiurkan banget, jadi aku pilih ini dulu deh. Nah, ini tuh namanya azaburo. Kalian lihat sendiri kan, ini tuh kejunya banyak banget. Pas azaburo masuk ke mulut, ini tuh rasanya enak banget guys. Kalian yang pecinta keju pasti suka. Nah, nggak kalah enak dari menu-menu sebelumnya, ini juga salah satu menu favorit Zenbu loh, yaitu salmon teppanyaki. Menu teppanyaki ini cocok banget untuk kamu yang pengen sharing bareng keluarga guys. Nah, ini salmonnya ketika masuk mulut langsung lumer banget guys, dan dia tuh bumbunya berasa enak banget. Nah, ini menu yang terakhir guys, namanya Hokubi Cheese Roll. Nah, kalau kalian pengen pesen ini, itu ada di menu appetizer ya. Oke Bizarian, aku udah kenyang banget, aku udah cobain semuanya dan enak semuanya, bener-bener enak semuanya, apalagi mozarunya. Pasti kalian yang udah pernah coba bakalan sama kayak aku, itu enak banget. Nah, karena tempatnya juga enak, mallnya rame, makanannya recommended, aku gak ragu lagi guys untuk
kita investasi. Yuk, aku langsung beli 20 lembar saham. Yeay, udah jadi. Oke guys, sampai situ dulu ya. Terima kasih udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.